Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azam Irfansyah dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hari akhir. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kami dari kelompok 4 yaitu 1. Mita Ayu Ramdhani, absen 14, Muhammad Haidar Akbar, absen 15, Muhammad Rifki Davin Fahrezi, absen 16, Muhammad Azam Irfansyah, absen 17. 1. Apa sih dimaksud hari akhir itu? Hari akhir atau hari kiamat adalah hari pemusnahan semua kehidupan yang kemudian akan diikuti oleh kebangkitan dan penghakiman oleh Tuhan. Pada hari kiamat, amat penuh bahaya dan kesengsaraan yang mengerikan. Kejadian dahsyat ini menjadikan bumi dan seluruh isinya terpecah belah. Seluruh yang ada di langit saling bertabrakan dan bumi akan mengalami hantaman besar yang amat sangat menakutkan. Adapun peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir yaitu 1. Alam barzah. Alam barzah yaitu batas antara alam dunia dengan alam akhirat dan dapat disebut dengan alam kubur. Di alam barzah, manusia sudah dapat merasakan balasan amal baik dan buruk. Penjelasan ini terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Mu'minun ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang artinya, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan, sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah, dinding pemisah sampai hari mereka dibangkitkan. Kedua, mahsyar atau yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar yaitu tempat manusia berkumpul setelah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Hal ini juga terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Kahfi ayat 47. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Yang artinya, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran surah Al-Kahfi ayat 47. Hisab atau yaumul hisab. Yaumul hisab yaitu dihitungnya amal manusia tentang kebaikan dan keburukannya. Tentang ini, Allah juga berfirman pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 17. Al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat la dzulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Nomor 5, ada yang namanya mizan atau yaumul mizan. Yaumul mizan yaitu hari penimbangan amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia selama hidupnya. Ini terdapat pada firman Allah, Quran surah Al-Anbiya ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habbatin min khurdalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Yang artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran surah Al-Anbiya ayat 47. Dan keenam adalah syirot atau sirotol mustaqim. Syirot secara bahasa etimologi berarti jalan, sedangkan menurut syar'i terminologi adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang akan dilewati umat manusia menuju surga sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ini adalah salah satu peristiwa yang wajib kita imani.
karena telah banyak ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah potongan hadis yang panjang tentang kondisi pada hari kiamat. Wa yurabus siratu baina dhuhrai jahannam fa akunu ana wa ummati awwala may yujizu wa yuzrabus siratu baina dhuhrai jahannam fa akunu ana wa ummati awwala may yujizuha wa la yatakkalu yawma idin illa rusulu wa da'war rusuli yawma idin Allahumma sallim sallim, yang artinya, dan dibentangkanlah as-sirat di antara kedua punggung neraka jahanam, maka aku dan umatku adalah yang pertama kali melintasinya. Tidak ada seorang pun yang berbicara ketika itu kecuali para rasul. Ucapan para rasul ketika itu adalah, Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Surga adalah tempat bagi orang-orang yang ikhlas beribadah, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga merupakan tempat di akhirat yang berisi penuh dengan kesenangan dan kegembiraan. Allah pun berfirman pada surah Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin narduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir adalah neraka. Neraka adalah suatu tempat di akhirat yang sangat mengerikan. Tempat ini diperuntukkan bagi orang-orang kafir, munafik, dan orang-orang yang melanggar perintah Allah. Di neraka, orang yang berbuat dosa akan mendapat siksa. Allah pun berfirman pada surah Al-Ahzab ayat 64-65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha lanal kafirina wa addalahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyaw wala nasira, yang artinya, sungguh Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat pelindung dan penolong. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir yaitu 1. Membangkitkan rasa takut kepada Allah. 2. Memahami bahwa alam ini akan berakhir dan dunia akan kiamat. 3. Hidup menjadi lebih optimis karena punya tujuan. 4. Terhindar dari perilaku tercela seperti sifat tamak, rakus, dan kikir. 5. Menjauh